Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait soal UKK untuk paket 5 yang sudah kita share sebelumnya, yang kita sudah bahas. Nah, pada soal kali ini kita akan membuat penyelesaian menggunakan Pinetlab ya. Jadi di sini saya sudah menyediakan topologi yang nantinya akan kita selesaikan. Jadi seluruh soal yang ada di paket 5 ini akan kita coba selesaikan menggunakan Pinetlab. Dan layanan Pinetlab ini dapat diakses oleh teman-teman tentunya secara online ya, dan gratis. Selanjutnya di sini kita punya MikroTik router, kita punya MikroTik switch ya. Kita juga punya komputer sebagai konsol atau sebagai tempat kita untuk melakukan proses konfigurasi. Nah, di sini kita punya MikroTik. Jadi kita akan fokus ke konfigurasi untuk MikroTik router dan MikroTik switch ya. Pertama-tama kita login terlebih dahulu ke MikroTik routernya. Di sini kita akan menggantikan password. Selanjutnya kita login juga ke MikroTik router ya. Tadi switch, ini router. Kita coba ganti password dan kita coba open kembali untuk konsol pada MikroTiknya. Jadi kita buka MikroTik router dan MikroTik switchnya ya. Buka. Di sini kita akan cek interface-nya ya. Jadi kita memiliki router yang terdiri dari 5 port. Selanjutnya kita akan setting IP address ya, yang akan kita gunakan untuk melakukan proses manajemen ya. Jadi kita akan melakukan manajemen pada port 5 dan port 12 di masing-masing perangkat ya, baik itu router dan switch. Di sini kita buatkan DHCP agar proses konfigurasi menjadi lebih mudah pada sisi klien ya. Selanjutnya jangan lupa kita melakukan pembuatan username dan password, identitinya ya. Kita buat identitinya di sini UKK garis datar 2023 garis underscore ROs sebagai penanda untuk router, dan kita masukkan nama kita ya. Jika sudah, kita harusnya sudah selesai ya konfigurasi di sisi router. Selanjutnya di sisi switch juga kita setting identitinya, sistem identity set name UKK garis datar 2023 underscore SW @walitumar ya, nama peserta. Di switch juga kita akan buatkan IP address ya, yang akan digunakan untuk mempermudah proses remote ya. Kita berikan IP address di interface Ether 12 ya. Selanjutnya kita lakukan setup untuk DHCP servernya agar proses konfigurasi ya, proses remote menjadi lebih cepat ya, karena kita tidak perlu setting IP secara manual lagi. Kita masuk ke konsolnya ya, dimana sini kita akan menggunakan konsol berbasis Ubuntu, dan di dalamnya saya sudah menginstal Wine ya, Windows Emulator, untuk mempermudah kita dalam melakukan proses konfigurasi menggunakan Winbox. Jadi seluruh konfigurasi akan kita simulasikan menggunakan Winbox. Sekarang kita sudah dapat IP yang kita sudah setting di Ether 5. Di sini kita bisa connect ya. Sudah masuk ke Winbox-nya. Kita bisa lihat ya identitinya sesuai. Di sini ada 5 interface. Kita akan setting ya. Kita akan setting IP DHCP client untuk internet. Kita pastikan router kita bisa terkoneksi dengan baik ke internet. Jadi kita ping google.com. Sini berhasil ya. Jadi Ether 1 itu ke internet. Selanjutnya Ether 2 itu kita akan setting VLAN ya, dimana VLAN di sini menggunakan format yang sesuai dengan soal ya. Jadi kita buat VLAN baru. Di sini misalnya nomor absen kita adalah nomor absen 1, maka kita buat VLAN 101. ID VLAN kita setting ya. Jadi ID VLAN-nya 101 juga karena kita nomor absen 1.
untuk master interface-nya kita setting Ether 2. Kita apply, kita bisa copy. Untuk menduplikasi konfigurasi di sini kita pakai 201 ya. Ya, kita sesuaikan dengan soal. Format penamaan VLAN-nya sebenarnya bebas ya, tidak harus seperti ini. Jadi silakan disesuaikan saja. Oke, saya setting VLAN 101 201 agar nama VLAN-nya lebih mudah kita identifikasi. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil setting interface untuk VLAN-nya. Selanjutnya kita akan setting IP address untuk VLAN-nya. Jadi untuk VLAN 101, 201 dan 301. Di sini kita masuk ke IP address, kita masuk ke 10.1.10.1 adalah ganjil, maka kita pakai format last host ya. Jadi kita akan menggunakan last host dari /26 yaitu 62 ya. 62/26. Ini kita akan masukkan ke interface VLAN 101, kita oke. Selanjutnya kita akan menambahkan interface yang selanjutnya ya, 10.1.20. Masukkan 10.1.20.30 ya, karena last host dari /27 adalah 30. Kita setting untuk VLAN 201 ya. Selanjutnya untuk VLAN 3 ya. Kita coba setting. Sini kita duplicate. Oke, di sini tinggal kita ganti menjadi 30. Dan di sini last hostnya dari /28 adalah 14 ya. Oke, 14/28. Oke, jika sudah kita oke. Oke, sudah berhasil kita menyeting IP address. Selanjutnya kita akan membuatkan interface DHCP server ya. Jadi caranya IP DHCP server, kita setting DHCP setup. Sini kita arahkan ke VLAN yang pertama. Jadi ketiga VLAN akan kita coba aktifkan fitur DHCP-nya ya. Agar ketika klien connect itu akan langsung mendapatkan IP address secara dinamis. Oke, kita next. Oke, kita DHCP setup lagi. Oke, sekarang ketiga VLAN sudah punya IP DHCP. Kita bisa cek ya, ini sudah sesuai untuk network dan gateway-nya ya, sudah sesuai, semuanya mengarah ke last host ya, karena kita menggunakan nomor absen ganjil ya, nomor absen 1. Selanjutnya kita akan melakukan setup untuk bandwidth management untuk ketiga VLAN ya. Untuk VLAN 101 kita beri identitas VLAN 101 juga. Nah, di sini kita ada sudah ditentukan ya berapa besaran bandwidth yang dibutuhkan. Kita tentukan sesuai dengan soal ya. Nah, jika sudah kita bisa oke dan kita bisa tambahkan untuk VLAN yang selanjutnya. Oke, nama VLAN-nya kita tentukan bandwidth-nya sesuai ya, sesuai dengan ketentuan soal. Terus kita bisa klik OK, dan untuk VLAN yang terakhir ya, VLAN 301. Tentukan juga limitnya. Nah, ketiga VLAN sudah kita limit menggunakan simple key ya, untuk melakukan bandwidth management untuk masing-masing layanan ya. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi untuk Ether 3 ya. Ether 3 adalah hotspot.
kita tambahkan ke Ether 3 ya, hotspot interface-nya. Untuk mask curate-nya kita coba hilangkan. Oke, di sini kita belum buat interface atau IP address ya. Jadi IP interface-nya itu di Ether 3, kita akan tambahkan 192.168.1. Menyesuaikan ya, /25. Iya, menyesuaikan, kita akan pakai first host saja ya. Karena di sini tidak ditentukan ya. Oke, untuk Ether 3 sudah kita setting. Selanjutnya kita akan lanjutkan atau kita mulai kembali ya hotspot setup-nya untuk Ether 3. Oke, di sini sudah muncul IP address-nya. Kita bisa next ya proses konfigurasinya. Untuk DNS name-nya, DNS servernya kita taruh public DNS. Dan untuk DNS name-nya di sini kita gunakan UKK-TKJ 2023 ya. .local. Oke, sesuai dengan format yang ada di soal. Oke. Kita coba next ya, kita masukkan username password ya. Administrator. Di sini kita akan setting login by-nya di menu server profile. Kita hilangkan atau kita unchecklist untuk cookie-nya ya. Selanjutnya kita akan coba kita akan coba buatkan server profil untuk 3 profil ya, direktur, staff dan tamu dengan bandwidth yang berbeda-beda. Oke, untuk direktur sudah selesai, kita buatkan juga untuk staffnya itu 2 mega. Oke, selanjutnya kita buatkan juga untuk tamu ya, guestnya. Kita buat tamu. Oke, jika sudah kita bisa oke, dan kita diminta untuk menambahkan 1 user yang akan digunakan sebagai contoh untuk masing-masing profil. Oke, di sini kita buat direktur, kita oke, kita tambahkan lagi untuk staff. Kita masukkan password dan profilnya kita sesuaikan ya. Selanjutnya kita buatkan user yang terakhir untuk user tamu. Oke, profilnya kita sesuaikan. Oke, sekarang ketiga user sudah berhasil kita buat ya, untuk masing-masing perwakilan untuk masing-masing profil. Langkah selanjutnya kita akan coba konektivitas ya. Oke, di sini kita kembali ke topologi, dan kita akan coba melanjutkan konfigurasi pada MikroTik switch. Di sini kita akan koneksikan ke port 12 yang sudah kita setting IP management tadi ya. Di interface pada MikroTik switch kita sudah setting IP management. Kita akan login ke switch kita ya. Di sini kita sudah berhasil masuk ke switch. Kita masuk ke interface, kita bisa lihat ya di interface-nya punya banyak port, punya 12 port. Di sini kita akan buat bridge ya untuk VLAN kita. Kita oke. Dan di sisi portnya kita akan tambah interface yang akan kita gunakan atau akan kita jadikan sebagai anggota dari VLAN-nya. Jadi di sini kita akan coba implementasikan untuk Ether 2 ya. Ether 2 itu untuk VLAN pertama ya, kita tentukan PVV ID-nya. Sini VLAN 101 kita tambahkan ya sesuai dengan topologi. Ether 4 itu untuk VLAN 201. Kita setting Ether 4 untuk VLAN 201.
Jadi kita setting VLAN-nya di sini ya. Oke. 01 kita oke. Kita tambahkan juga untuk VLAN yang terakhir ya, yaitu VLAN 301. Tambah untuk Ether 6 ya. Oke, kita setting VLAN-nya 301. Terus kita oke. Di sini sudah ada 3 port yang akan kita implementasikan konfigurasi VLAN. Nah, di sini kita akan buatkan VLAN, konfigurasi VLAN-nya ya. Misalnya VLAN 101, port trunkingnya di mana? Kita bisa apply, kita bisa copy juga ya. Jadi oke. Selanjutnya kita buat juga untuk VLAN yang 301 ya. VLAN 301 untuk interface Antec-nya interface 6 ya. Kita apply, kita bisa oke. Oh ya, untuk VLAN-nya di sini kita bisa tambahkan ya opsi agar kita bisa melihat port-port mana yang jadi trunking dan port-port mana yang menjadi akses. Nah, di sini kita bisa membuat VLAN ini untuk bisa digunakan di beberapa port ya. Jadi misalnya untuk VLAN 101 itu akan aktif di port 2 dan 3. VLAN 201 akan aktif di port 4 dan 5, dan VLAN 301 akan aktif di port 6 dan 7 ya. Oke, jadi masing-masing VLAN itu punya 2 port ya. Nah, di sini kita tinggal kopikan saja dan kita tinggal tentukan portnya ya. VLAN-nya sama. Jadi setiap port yang ingin kita implementasikan VLAN itu sebenarnya harus kita tambahkan pada menu ports ya, dan kita tentukan VLAN-nya dan taggingnya ya, konfigurasi VLAN-nya dan konfigurasi taggingnya. Oke, jadi sekali lagi di sini silakan menyesuaikan dengan konfigurasi topologinya ya, atau sesuai dengan kondisi switch yang ada di tempat teman-teman. Oke, di sini sudah kita identifikasi ya untuk VLAN-nya, taggingnya semuanya di 1, dan Antec-nya itu di port 23, 45, 45 dan 67 ya. Jangan lupa kita aktifkan fitur VLAN filtering ya. Dan kita bisa lihat konfigurasinya sudah berhasil ya. Oke, di sini kita akan berikan note ya, atau catatan yang bertujuan untuk mempermudah proses atau mempermudah untuk mengidentifikasi port-port mana saja yang menjadi anggota dari VLAN ya. Di sini kita buat VLAN 301, Ether 6 dan Ether 7. Di atas juga kita berikan deskripsi tambahan ya, di Ether 4 dan 5. Di sini di Ether 2 dan 3 ya. Oke, jadi kita sudah identifikasi untuk interface-nya ya. Nah, di sini kita bisa langsung untuk melakukan proses uji coba ya. Apakah masing-masing PC di sini bisa mendapatkan IP address dari router ya, IP address DHCP. Oke, kita ganti kabelnya. Kita akan melakukan proses monitoring ya. Monitoring apakah klien-klien mendapatkan IP address yang sesuai dengan port dan konfigurasi VLAN-nya. Di sini kita akan kembali meremote router. Kita connect. Ya, kita akan coba pantau di menu IP, di DHCP server, dan di menu lisis ya. Kita akan pantau di sini IP DHCP-nya hanya 0.1. Kita akan coba request di beberapa PC client. Nah, harusnya di sini sudah ada ya. Kita bisa lihat di VLAN full ya. Oke, VLAN full juga sudah dapat. Kita coba cek ping ke Google. Oke, di sini
di sini belum masih request timeout karena kita belum menambahkan konfigurasi NAT ya. Jadi kita akan tambahkan konfigurasi NAT dan out interface-nya Ether 1. Kita coba apply. Oke, harusnya sudah bisa ping ke internet ya. Kita bisa lihat tadi masih timeout dan sekarang sudah bisa terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita bisa coba request untuk dua klien yang sisanya ya, apakah bisa terkoneksi ke internet. Oke, di sini sudah dapat IP ya, sudah bisa connect ke internet juga, dan kita bisa uji coba untuk konektivitas antara VLAN yang PC pada VLAN yang berbeda ya. Oke, di sini sudah dapat ya, semuanya sudah dapat IP. Dan semuanya di sini dapat IP first host ya. Dapat IP first host karena last hostnya adalah IP dari interface VLAN itu sendiri. Nah, di sini kita bisa coba koneksi antara PC yang berbeda VLAN. Di sini kita bisa lihat sudah bisa terkoneksi. Oke, sudah bisa juga ya. Sudah bisa terkoneksi antara VLAN 10 ya. 101, 201 dan 301. Oke, dan di sini interface VLAN-nya juga sudah jalan ya. Traffic dari VLAN-nya juga sudah jalan. Oke, uji coba terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita akan menguji konfigurasi hotspot yang sudah kita lakukan ya. Di sini kita bisa koneksikan ya konfigurasi hotspot kita. Oke, jadi kita tadi sudah buat konfigurasi hotspot ya di interface Ether 3. Dan harusnya sekarang kita sudah bisa terkoneksi ke internet ya, dan kita akan melakukan proses login dan autentifikasi. Oke, di sini masih ya, di sini sudah ada notifikasi you must login to before access internet. Kita bisa open ya network login, dan kita di sini ada error ya, error konfigurasi. Nah, di sini masalahnya adalah kita hanya perlu melakukan proses perubahan dari untuk nama domainnya ya. Di Pinet Lab itu tidak bisa mengenali domain .local, jadi kita bisa ganti yang awalnya .local kita ganti dengan .net ya, agar si Pinet Lab-nya dapat terkoneksi ke halaman login. Oke. Selanjutnya kita masuk kembali, harusnya sudah bisa masuk ya ke halaman loginnya. Di sini kita coba hapus .net-nya, kita ganti, kita lokalnya kita ganti. Dan harusnya kita sudah bisa masuk ke halaman login. Nah, di sini kita bisa melakukan proses pengujian untuk username yang sudah kita buat tadi. Jadi kita akan login menggunakan username dan bisa terkoneksi ke internet ya. Sudah sukses masuk ke internet melalui Ether 3 ya. Nah, kita bisa coba buka seperti Google ya untuk melakukan uji coba koneksi. Di sini kita bisa pantau traffic ya, traffic dari user yang sudah aktif ya. Kita bisa lihat sudah ada traffic RX dan TX-nya juga sudah aktif. Kita bisa pantau traffic, statistik ya, penggunaan koneksi. Kita bisa buka website yang lain, atau mungkin kita bisa coba buka YouTube ya untuk melihat koneksi yang lagi jalan. Oke, di sini kita juga bisa lihat statistik untuk simple key-nya ya. Jadi ketika kita setting hotspot itu otomatis MikroTik-nya akan menggenerate ya user yang login ke dalam simple key. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat digunakan untuk proses pembelajaran. Sekali lagi, teman-teman juga bisa menggunakan lab ini melalui laman layanan .smknet.my.id dan dapat digunakan sebagai media praktik ya atau pembelajaran untuk teman-teman guru yang
mempersiapkan siswa-siswanya untuk mengikuti uji kompetensi keahlian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.